Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan masuk surga telah diungkapkan dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Sungguh, aku tahu seseorang penduduk neraka yang paling akhir keluar darinya, seorang penduduk surga yang paling akhir masuk ke dalam surga. Dialah seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah berkata kepadanya, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga." Lalu dia mendatangi surga, namun dikhayalkan kepadanya bahwa surga telah penuh. Maka dia kembali seraya berkata, "Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadanya, "Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga." Sekali lagi dia mendatangi surga, namun kembali dikhayalkan bahwa surga telah penuh. Dia pun kembali seraya berkata, "Wahai Rabbku, aku mendapati surga telah penuh." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lagi kepadanya, "Pergilah, masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya. Atau engkau memiliki 10 kali dunia." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laki-laki itu berkata, 'Apakah engkau mengolok-olok aku, padahal engkau adalah raja?'" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai nampak gigi gerahamnya." Orang ini adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak menyebutkan nama dan asalnya. Namun dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang terakhir keluar dari neraka adalah dari suku Juhainah dan namanya dipanggil Juhainah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang terakhir yang masuk surga adalah seseorang dari suku Juhainah yang dipanggil Juhainah." Lalu penduduk surga berkata, "Juhainah memiliki berita yang dapat dipercaya mengenai orang-orang mukmin yang masuk neraka." Hadis riwayat Al-Khatib. Juhainah adalah orang beriman atau muslim. Hanya saja dia banyak melakukan dosa semasa hidupnya, sehingga dia harus mendapatkan siksaan terlebih dahulu di dalam neraka. Jikalau tidak, maka tidak mungkin dia akan dikeluarkan dari neraka, sebab hanya orang-orang beriman yang memiliki harapan masuk surga, betapapun lama disiksa di dalam neraka. Ketika malaikat memanggil nama Juhainah, semua penghuni neraka menangis. Juhainah adalah orang terakhir yang keluar dari neraka dan paling akhir pula masuk surga. Seluruh penduduk neraka akan menangis karena Juhainah telah dipanggil masuk ke surga terakhir kalinya, sekaligus menjadi pertanda bahwa mereka yang tersisa akan kekal di dalam neraka. Banyak di antara kalian ini bertanya-tanya mengenai dosa apa yang dilakukan Juhainah ini. Dalam beberapa hadis mengatakan bahwasanya ia ini merupakan orang yang terakhir masuk surga. Lantas apa dosa Juhainah? Apa penyebab ia dimasukkan ke dalam surga? Dan apa ciri-ciri Juhainah? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya menyimpan banyak rahasia yang menggugah kemanusiaan. Meskipun nama ini tidak sepopuler tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, dosa yang dilakukan Juhainah menarik perhatian umat sebagai pelajaran berharga. Kisah dosa Juhainah menimbulkan sejumlah pertanyaan etis dan moral, menjadikannya sebagai bagian yang tak terpisah dari narasi sejarah Islam. Juhainah dikenal karena terlibat dalam perbuatan dosa yang memunculkan berbagai spekulasi dan telaah terhadap perilaku manusia dalam konteks agama,
Sejarah mencatat bahwa Juhainah terlibat dalam peristiwa yang kemudian dianggap sebagai dosa besar dalam ajaran agama Islam. Kondisi ini menciptakan ruang diskusi tentang prinsip-prinsip moral dan etika yang mendasari dosa-dosa besar. Pertama-tama, kita perlu menyorot keberanian untuk membahas dosa secara terbuka. Dalam budaya dan masyarakat yang kadang-kadang enggan membicarakan dosa, pertanyaan mengenai dosa Juhainah menjadi langkah menuju introspeksi dan refleksi diri. Melalui pembahasan ini, kita diingatkan bahwa kesalahan manusia adalah bagian dari perjalanan hidup, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita belajar dan tumbuh dari kesalahan tersebut. Dalam ajaran Islam, dosa besar dihindari karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Dosa-dosa seperti zina, kecurangan, dan perilaku tidak bermoral lainnya dianggap sebagai langkah menjauhi jalan kebenaran yang telah ditetapkan oleh agama. Kisah Juhainah memberikan kita kesempatan untuk memahami betapa pentingnya menjaga keimanan dalam hidup sehari-hari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjawab pertanyaan mengenai apa dosa Juhainah, merangkum dari berbagai sumber, dosa apa yang dilakukan Juhainah ini cukup banyak, diantaranya minum khamar, zina, perjudian, pencurian, dan masih banyak dosa-dosa besar lainnya. Dan semasa hidupnya, ia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang mana menyebabkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Juhainah bukan hanya tentang kesalahan individu, melainkan juga tentang pengampunan, belas kasihan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kegagalan. Dalam menjawab pertanyaan dosa apa yang dilakukan Juhainah, kita belajar bukan hanya tentang kesalahan individu, tetapi juga tentang pengampunan, belas kasihan, dan peluang untuk memperbaiki diri. Dosa Juhainah menjadi kisah yang mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, asalkan niat tulus untuk bertaubat dan berusaha menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam melangkah maju, penting bagi kita untuk menjaga hati dan tindakan kita agar tidak terjerumus dalam dosa serupa. Sembari menggali lebih dalam tentang dosa Juhainah, mari jadikan kisah ini sebagai pelajaran berharga untuk memperkaya spiritualitas dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai manusia yang selalu mencari kebenaran dan kebaikan, serta selalu berupaya untuk mendekatkan diri dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.